Perkenalkan, nama saya Justinus Elvis Jabat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari kelas 13B LPTK Semarang. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 8 Tebing Tinggi. Pada PPL yang pertama ini, saya akan membawakan materi Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah, di mana dalam pelaksanaannya akan saya laksanakan dengan menggunakan metode discovery learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Puji Tuhan ya, karena pada pagi hari ini kita masih diberkati Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan Sehat. Sudah sarapan dari semua kena? Sehat. Baik ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita ya. Pelajaran kita yang sebelumnya kita berbicara tentang apa? Sabda bahagia, Pak. Sabda bahagia. Baik, bagus. Berarti Bapak ini pintar-pintar semua ini ya. Karena pelajaran yang minggu lalu pun masih tetap bisa Baik, nah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Baik, nah tetapi sebelum kita lanjutkan ke pelajaran kita, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Kenapa kita berdoa? Karena kita bersyukur masih diberi kesehatan sehingga kita bisa sampai di tempat ini ya kan. Saya minta Bapak untuk memimpin doa satu orang. Silakan maju ke depan yang bersedia. Mari kita bersatu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau belajar, Tuhan, berkatilah supaya kami kita dan berikanlah kami pada kubur, berikanlah guru kami kesehatan, ada yang berjuang dan Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih kepada bersama yang sudah memimpin doa kita. Baik. Sebelum kita lanjutkan, tengok dulu meja-mejanya semua sudah rapi. Pak. Sudah. Bajunya semua dirapikan dulu. Dirapikan semua. Perlengkapan-perlengkapannya sudah. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Baik. Ya. Saya absen dulu satu-satu ya. Halo D, menurut Utama Sinaga, Tepani Kutum, Yovan Debaho, Paulus Segala, Antonius, Revan. Baik, berarti semuanya hadir pada kesempatan ini. Syukur kepada Tuhan. Tadi ya, pembelajaran kita. Yesus sebagai pemenuhan Allah. Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji. Untuk pembelajaran kita adalah bagaimana kalian ya peserta didik mampu memahami pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba baca Stefani, apa tujuan pembelajaran kita nak? Kita didik mampu memahami pribadi dan karya Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagus ya. Anak-anak sekalian, judul kita tadi adalah Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Kalian pernah berjanji enggak? Pernah, Pak? Pernah ya? Pernah berjanji? Pernah. Alordi pernah janji apa? Berjanji sama orang tua. Kalau si Paulus Berjanji sama orang tua, Pak. berjanji sama orang tua. Kalau si Stefani berjanji kepada guru. Oke, baik. Ada yang berjanji kepada orang tua, ada yang berjanji kepada guru, ada yang berjanji kepada teman gitu ya. Bahkan ada yang berjanji kepada Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kalian berjanji, terus janji itu tidak ditepati, bagaimana perasaan kalian? Marah? Semarah ya? Apalagi? Sedih. Apalagi? Geram. Apalagi? Kecewa. Desal, ya kan?
Yang mau kita katakan adalah artinya kalau kita berjanji seharusnya kita harus menepatinya, ya. Kita harus menepati janji. Karena kalau tidak kita tepati maka ada konsekuensi yang timbul dari sebuah janji. Kita bisa kecewa tadi, marah, kesal, ya kan? Karena kita nggak bisa bohongi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya sama kalian. Tadi kan sudah pernah berjanji tuh. Nah, apakah kalian sudah tepati janji kalian itu? Siapa yang menepati janjinya atau berjanji? Ayo, di tangan. Siapa? Tidak ada. Berarti kalian masih termasuk yang berjanji tapi ingkar janji. Nah, begitu juga sebaliknya. Misalnya si Adordi atau Stefani, dia dijanjikan kawannya, ya nanti Adordi, Stefani, nanti kalau ulang tahun saya kasih kado ya. Kita ngarep nggak? Ada ngarep kan? Saya ulang tahun kasih kado gitu kan? Tapi ketika janjinya tidak ditepati, maka bagaimana? Dia bisa kecewa, marah ya kan? Bahkan bisa kesal. Banyak ngomong aja janji tapi tidak baik. Nah, pelajaran kita hari ini aku Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Maka sekarang anak Bapak sudah tahu berarti apa itu janji. Janji adalah suatu hal yang Janji adalah suatu hal yang harus ditepati. Janji adalah suatu hal yang harus ditepati. Yang lain, bagus. Halo Di. Tepati. Janji adalah suatu hal yang tidak boleh diingkari. Oke, good. Janji adalah suatu hal yang tidak boleh diingkari. Harus kita tepati, tidak diingkari. Karena kita janji nggak tahu. Atau kalau kita dijanjikan sebaliknya, tetapi tidak ditepati, maka akan ada rasa sakit, marah, benci yang dulunya kawan bisa jadi lawan. Baik. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ya. Maka di sini, apakah yang anak-anak Bapak ketahui tentang janji Allah? Apa yang anak-anak Bapak ketahui? Apa itu yang Anda ketahui tentang janji Allah? Apa janji Allah? Siapa yang bisa? Sebelum Bapak terangkan selanjutnya. Adakah Allah berjanji? Kalau begitu, apa itu janji Allah pada kita? Coba, temani. Mengutus juru selamat. Iya, mengutus juru selamat. Allah menjanjikan mengutus juru selamat. Sesuai dengan judul kita tadi kalau masih ingat kan? Apa tadi judul kita? Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji. Baik. Nah, menurutmu mengapa Allah itu perlu mengutus juru selamat? Coba, teman, untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagus. Yang lain, di Geo, kenapa Allah itu mengutus juru selamat? Karena manusia berdosa. Kan namanya mengutus juru selamat. Berarti ada sesuatu, makanya perlu penyelamatan, ya kan? Sama seperti timsal, kalau misalnya tinggi-tinggi pada kebanjiran kan? Ada yang pakai oren-oren itu, ya kan? Untuk menolong orang. Kenapa mereka datang? Karena pada saat itu mereka membutuhkan pertolongan, penyelamatan. Maka datanglah namanya timsal, ya kan? Tim penyelamat. Oke, bagus. Nah, apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah sebagai juru selamat? Percaya? Yakin percaya? Percaya? Percaya. Ya, kita percaya. Kita mengimani itu. Dari mana kita percaya? Siapa yang bisa? Ayo. Stefani, oke, coba satu. Adakah Yesus telah mengorbankan jiwanya bagi menebus dosa manusia? Iya. Jadi kalau kita lihat, pernah ke gereja kan? Di gereja ada salib kan? Ada korpusnya kan? Ada gambar Yesus yang bersalib itu kan? Kan kalau kita mikir loh, kenapa Yesus itu bersalib? Ya kan? Karena cintanya kepada manusia, karena kasihnya kepada manusia, dia rela disalib untuk
menebus dosa manusia. Inilah yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Jadi dia menjanjikan penyelamat itu putranya sendiri. Jadi Allah itu tidak ingkar janji. Kalau kalian tadi tanya ditepati nggak janjinya? Ini senyum-senyum. Arti senyum-senyum bisa ditepati, tapi lebih banyak artinya tidak, itu kan? Anak-anak bapak sekalian, kenapa kita perlu mempelajari ini ya? Dalam Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, ini menegaskan kepada kita bahwa apabila kita membuat suatu janji, membuat suatu perjanjian, seharusnya kita harus menepatinya. Kita harus melaksanakannya dengan baik. Kita sudah melihat contoh teladan yang dilakukan oleh Allah melalui putranya Yesus Kristus. Dia memenuhi dan menggenapi janji. Ya, baik. Jadi dengan melakukan suatu janji, kita diharapkan untuk mampu dan sanggup melaksanakan janji itu sendiri. Ya. Coba perhatikan gambar di depan. Bisa lihat semua ya? Bisa lihat? Nampak nggak? Gambar apa itu, Nak? Gambar cincin. Gambar apa, Alvin? Orang memberikan cincin. Pernah lihat yang begini enggak? Di mana? Waktu pernikahan. Apa artinya ini? Sebuah janji ikatan. Sebuah bagus ya. Ini adalah melambangkan sebuah janji, sebuah ikatan ya. Jadi dengan adanya sebuah janji ikatan, maka diharapkan mereka konsekuen ya dan mampu melakukan dan melaksanakan janji itu. Jadi tidak bohong ya, tidak bohong-bohong. Janji itu ditepati. Maka ini adalah lambang sebuah janji. Atau sering juga kan yang sering buat tangan gini kan? Janji ya. Kenapa perlu? Kenapa perlu dibuat gini? Kenapa janji ya dan jawabannya? Ini menandakan sebuah ikatan bahwa ada keterikatan dengan janji itu. Jadi kalau sudah berjanji, semaksimal mungkin harus dilaksanakan, harus ditepati. Bagus. Nah, terus apa hubungannya dengan ini? Yesus berjanji, Allah yang berjanji, ya, sebagai pemenuhan janjinya maka dia mengutus dan melelahkan putranya yang tunggal itu Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ini adalah lambang sebuah janji. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dilaksanakan dan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Oke, sampai di sini paham ya? Mengerti ya? Oke, bagus. Nah, ya, sekarang Bapak akan menjelaskan lagi ya, bahwa janji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus ditunaikan atau ditepati. Karena apa? Ketika kita ingkar janji, maka kepercayaan terhadap kita pun akan berkurang. Orang lain pun akan memiliki tidak percaya lagi sama kita, ya kan? Ngapain dia percaya ya? Jadi bohong aja, ya kan? Sama seperti sekarang ini kan. Misalnya kalau ada itu apa? Pemilihan tertentu ya. Kadang banyak janji aja, janji palsu katanya, ya. Padahal tidak dapat ditepati, ya. Nah, maka dalam pelajaran ini kita diharapkan, kita dituntut itu bagaimana suatu janji itu bisa kita laksanakan dengan baik, bisa kita lakukan dengan baik sebagai sebuah pertanggungjawaban sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ya, janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji maupun orang yang mengetahui. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Dijalankan dengan setia. Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan serta rasa syukur, memperbesar kepercayaan dan menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat.
untuk mewujudkan sebuah janji memang dibutuhkan sebuah perjuangan bahkan pengorbanan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia disalib itu adalah sebuah perjuangan dan pengorbanan. Dia sampai wafat disalib itu adalah sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan, sebuah belas kasih karena cintanya kepada manusia. Nah, jadi itulah yang harus kita tiru, kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya tujuan pembelajaran kita tadi apa? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus Kristus itu dengan sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dengan janji-janji yang sudah pernah kita buat, ya. Baik. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia. Janji Allah itu muncul karena keprihatinan Allah terhadap situasi dosa yang melanda manusia. Jadi pada awalnya kenapa Allah berjanji pemenuhan janji Yesus? Karena apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Sementara Allah begitu mencintai dan menyayangi manusia. Maka karena cintanya itu, Dia memenuhi janjinya bahkan mengorbankan nyawanya. Ya kan? Jadi itu yang harus patut kita syukuri. Makanya kita menjadi pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus. Ya. Nah, sekarang untuk membuktikan ya janji Yesus itu, coba dibuka dulu kitab sucinya. Ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Bawa kitab suci kan? Bawa. Oke. Sudah dapat semua? Dibuka dulu sudah. Kejadian berapa? 3 ayat 1 Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Apa judulnya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, baik. Sekarang Bapak berikan dulu waktu sebentar. Silakan dibaca dulu dengan bagus kitab sucinya. Nanti akan kita perdalam lagi. Ayo, silakan dibaca dulu. Oke, dibaca dulu bagus-bagus, dipahami apa yang terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, ya. Sudah siap baca semua? Sudah nak? Oke, baik ya. Nah, sesudah kamu membaca nas Alkitab tersebut, dari mana tadi? Kejadian 3 Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Apa tadi judulnya? Manusia jatuh Jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang mau Bapak minta siapa yang bersedia ke depan menjelaskan apa yang sudah dibaca tadi dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 15 itu. Siapa yang bersedia? Coba, Stefani, boleh nak? Oke, nah, sesudah kamu baca tadi, Kejadian berapa tadi? Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. Judulnya tadi manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang coba jelaskan kepada Bapak dan kepada teman-teman ini. Kira-kira apa yang dapat kamu pahami dari nas Alkitab tersebut? Silakan. Yang saya pahami dari bacaan kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 15 adalah
menceritakan tentang seorang manusia yang jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Mereka jatuh ke dalam dosa karena telah melanggar perintah atau tidak menepati janji mereka kepada Allah yang telah memerintah agar mereka untuk tidak memakan buah yang ada di pohon. Oke. Itu. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah mengutus putranya yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Baik, ya. Bagus, ya. Bagus, kembali. Lagi, siapa yang bisa? Halo, mari, coba. Mari. Bisa? Gimana? Gak apa-apa, yang dipahami aja. Dari Kejadian 3 ayat 1 itu, apa yang dipahami? Mungkin kalau saya baca dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 menceritakan manusia yang tidak dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Mereka itu kena dosa karena telah melanggar hal yang diberikan Allah, dan Allah mengutus juru selamat yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dong untuk karena manusia tidak taat. Karena manusia tidak taat kepada Allah, mereka melanggar perintah Allah, ya. Maka mereka jatuh di dalam dosa, yaitu yang diawali dengan manusia pertama. Siapa itu? Adam dan Hawa. Nah, kita ini adalah generasi, ya, lanjutan dari Adam dan Hawa. Jadi nenek moyang itu tadi moyang kita itu adalah Adam dan Hawa. Maka karena mereka sudah berdosa, maka otomatis kita berdosa, ya. Maka untuk memulihkan kembali, untuk menebus dosa-dosa kita itu kembali, maka Allah mengutus putra untuk membebaskan kita. Jadi Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah, ya. Jadi dengan diutusnya putranya Yesus Kristus, maka kita pun ditebus kembali, dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Baik. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau bertanya? Aman? Udah paham semua? Bagus, ya, bagus. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas, ya, untuk dikerjakannya. Nah, silakan dikerjakan dengan baik, ya. Oke. Silakan dikerjakannya. Nah. Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali, ya. Jadi,
Sudah ya? Bisa dipahami dengan baik kan? Bisa lah? Baik ya. Nah, anak-anak bapak sekalian ya. Jadi pada hari ini ya, itu yang menjadi inti pembelajaran kita. Maka sekali lagi bapak tegaskan ya, apa tadi itu pengertian dan janji, konsekuensi dari sebuah janji. Terus bagaimana perasaan kita jika ada orang yang berjanji tetapi tidak ditepati? Maka dari situ kita harus selalu mampu menepati janji, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri, di mana Dia telah mengutus putranya sebagai pemenuhan janjinya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita harus menjadikan Yesus Kristus itu sebagai teladan dalam kehidupan kita, ya kan? Maka jadikanlah Yesus itu sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Nah, untuk itu, maka sebagai permenungan bagi anak bapak sekalian, sebagai refleksinya, coba tarik nafasnya dalam-dalam, ya, pejamkan matanya, coba kamu pikirkan sendiri, kira-kira apa sih janji-janji yang sudah pernah kamu lakukan, tetapi tidak dapat kamu laksanakan. Dan ditarik nafasnya dalam-dalam, pikirkan, ya, apa janji-janji yang sudah kamu lakukan tetapi tidak dapat terlaksana? Apa yang menyebabkan janji itu tidak kau penuhi? Kau pikirkan dalam hatimu, ya, kenapa janji yang sudah kau ungkapkan itu tidak dapat terpenuhi? Kau pikirkan, sudah. Sesudah itu, pikirkan kembali apa yang akan kau lakukan sesudah pembelajaran itu. Ya, maka harapan Bapak, harapan kita semua lewat pembelajaran ini kita semakin mampu untuk melakukan dan menepati janji-janji yang sudah kita lakukan, baik terhadap janji diri sendiri, terhadap teman, terhadap orang tua, terhadap Tuhan, ya, kita dapat tepati dengan baik. Kita ambil teladan Yesus Kristus yang sudah menggenapi janjinya yang sudah dinubuatkan oleh Allah, yang sudah disampaikan oleh Allah lewat Yesus Kristus, bahwa janjinya sudah digenapi dalam diri putra. Maka itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Nah, intinya bagaimana kita bisa melaksanakan janji itu dengan baik, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri. Sebuah janji itu membutuhkan sebuah pengorbanan, perjuangan. Bahkan Yesus sendiri menyerahkannya buat. Baik, ya. Maka sebagai penugasan, ya, untuk minggu depan, ya, minggu depan silakan kamu membaca, boleh dicari dari internet, ya, untuk memperdalam lagi pemahamanmu apa itu janji, pengertian janji, kenapa orang yang berjanji, dan apa itu konsekuensi dari sebuah janji. Paham ya? Maka itu yang menjadi tugasnya minggu depan. Oke. Nah, maka dari pembelajaran kita ini masih ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya. Nah, itu materi kita untuk hari ini, anak bapak semuanya, anak yang hebat, kalian semangat ya, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka untuk minggu depan, pembelajaran kita selanjutnya adalah yaitu Yesus Kristus sebagai, minggu depan yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ya. Minggu sebelumnya pelajaran kita berbicara tentang sabda bahagia. Hari ini pembelajaran kita yaitu tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Maka minggu selanjutnya, pertemuan ke depan, materi kita adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik,
itu pembelajaran kita hari ini. Maka Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak semua ya. Maka sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Maka saya harap pertolongan dengan Bapak untuk memimpin doa firman. Oke, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi untuk kita semua.